Thank you udah join. Thank you, kita akan mulai belajar. Waduh, thank you Bro Danar Huang, Thomas Eriadi. Ini dia, the one and only, the true teacher. Thank you Bro Thomas. Thank you juga Bro Danar Huang. Dahsyat semuanya. Nah, ini juga ada Erwin, inspirator teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, aku pengen memberitahukan bahwa pembicara kita sangat spesial. Teman-teman, beliau lulusan IT tapi banting setir gara-gara kecintaannya kepada masyarakat banyak. Dan teman-teman tahu bahwa hari ini kita akan belajar. Ayo siapin pertanyaannya, karena ini juga bagus banget. Saya juga udah siapin kertas. Saya siapin kertas dan pulpen untuk belajar teman-teman. Karena pada sekarang ini kita harus akui, di era pandemi kita ini sangat-sangat banyak untuk belajar tentang perubahan itu sendiri. Karena memang perubahan itu adalah yang abadi, karena perubahan akan selalu ada. Tapi bagaimana caranya kita bisa belajar supaya kita tidak malas lagi, supaya kita bisa bangkit lagi dan tentu saja jadi pemenang. Karena banyak teman-teman saya sendiri pun yang juga udah kelas-kelas motivator, bahkan nasional, juga ada beberapa motivator yang cukup down dalam era sekarang ini. Entah itu tentang laziness, males, jadi ngapain aja males, belajar hal baru aja males, sama tentang nggak siap dengan adaptif dengan perubahan itu sendiri. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar 3 hal yang sangat-sangat penting teman-teman untuk menjadi seorang pemenang. Halo teman-teman semua, Bro Nurdin, halo semuanya. Ada Bro Rahmat, ada Sumitam. Kemarin aku baru aja nonton videonya, keren, yang cerita tentang ada kura-kura, ada kelinci, dan menang dalam perlombaan karena bekerja sama. Saya nonton full 1 jam 32 menit. Saya nonton full. Itu meditasinya saya pagi-pagi, yaitu belajar dari teman-teman semua. Nah, teman-teman, udah siap belajar belum nih? Ayo, siap belajar. Mana nih siap belajar? Katakan saya. Yo, siap belajar, katakan saya. Hari ini saya mau kasih hadiah. Ada buku terapi dari seorang pengarang yang bernama Yosa Setiadi. Kebetulan saya sendiri. Judulnya 100% kisah nyata, kitab rahasia, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Ini saya belajar dari Tung Desem Waringin. Bukunya pun juga penuh terapi. Jadi saya bersyukur sekali mengenal Patung Desem Waringin, dan akhirnya saya ikut kelas TFT dan akhirnya menelurkan buku. Ada juga buku-buku yang sekarang ada di Gramedia Bestseller, tapi hari ini saya bagikan ini. Buku ini di Tokopedia harganya 345.000. Saya kasih untuk 2 orang ya. Bukunya tuh ada 5 seri ya. Nanti ada 5 seri, saya kasih 5 serinya. Jadi saya kasih buat 2 orang. Nah teman-teman, hari ini Bro Erwin, seorang yang sangat dahsyat. Beliau sangat-sangat senang berbagi. Dan satu teman-teman, orangnya bener-bener on fire. Ini yang saya temuin dari perkenalan saya sekitar bisa ada 6 tahun yang lalu. Kita kenal di Hong Kong Kitchen Central Park, Jakarta Barat. Dimana beliau saya kenal dari sebuah acara belajar bisnis bersama-sama. Dan beliau sangat-sangat dahsyat, terutama ilmu-ilmu NLP-nya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sekarang orang-orang sekelas Dewa Eka Prayoga, Denny Santoso, Pak Hing, sekarang ataupun juga Pak Antonio Dio Martin atau Pak Pras menggunakan teknik-teknik neuro, ada yang neurosemantik, ada yang neurolinguistik, tapi intinya tentang neuro, bahasa-bahasa tentang cara berkomunikasi seorang manusia. Nah, teman-teman, tanpa banyak perkenalan lagi, mungkin bisa langsung kita menyapa beliau ya, teman-teman ya. Sebentar, aku akan undang Bro yang sangat dahsyat ini, dan wow, saya sangat
Excited mana beliau? Nah, ini dia nih teman-teman. Ini ya teman-teman ya, dari aku pribadi ada dua hadiah. Buku 5 set seharga 345.000 gratis untuk dua orang. Halo Omega Kitchen. Nah, kita Nah, oh, halo Bro Yosa, apa kabar? oh, Kyung Hee, sepuh, sepuh. Kita sama-sama belajar semua hari ini. Aku sampai prepare loh, Bro, buat belajar nih hari Waduh, ini. Aku mau waduh, prepare. Mungkin Bro Erwin, luar, aku kenalin nih ada teman-teman di sini, ada Bro Jonathan Andi, seorang properti developer, juga seorang pengusaha properti yang sangat-sangat hebat. Ada juga Bro Thomas wah, Eriadi. luar Bro, biasa, luar biasa. ini teman kita yang punya toko iPhone paling keren, Wah, edukatif di wis, Aceh. Lalu juga ada mantap. Ibu Sumitam. Ibu Sumitam tuh adalah konglomerat dari Medan, 20 tahun di Medan, dan sekarang beliau ke Surabaya. Kalau nggak salah Bro Erwin dari Medan juga ya? Ah, s- Cukup lama di Medan juga, sebelum hijrah Wow, ke Jakarta. pasti sedikit banyak bisa nyambung. Pasti sedikit banyak bisa nyambung. Karena Bu Sumitam sekarang tinggal di Surabaya, tapi 20 tahun di Medan. Wah, luar Nah, biasa, luar biasa. Surabaya 20 tahun. Sorry, Surabaya 20 tahun. Nanti Bu Sumitam, Ya, kapan-kapan kalau udah nggak oh, pandemi atau ini kita jalan-jalan nih sama Bro Erwin. Bro Erwin juga oke. apa? Kita suka kuliner, wah dahsyat dah pokoknya. Mungkin boleh Bro Erwin, 5 menit perkenalannya mungkin boleh. Kenapa Bro Erwin cinta sekali akhirnya belajar tentang cara berpikir manusia itu sendiri, yaitu dari bahasa-bahasa NLP. Boleh Bro, silakan waktu dan tempatnya. Oke, oke, siap. Terima kasih sekali, Bro Yosa. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir malam ini. By the way, suara saya jelas ya, Bro Yosa? Jelas, jelas, jelas banget. Oke, oke. Karena terkadang kalau live itu, kalau waktu lagi satu layar, suaranya lancar. Di saat sudah terpisah dua layar, mulai aneh-aneh sinyalnya. Amin sih, lancar. Harusnya ini, Amin. amin lancar ya. Karena kemarin saya live dengan Pak Krisna itu gara-gara hujan, akibatnya sinyalnya sedikit mogok-mogok. Oh iya, iya, iya. Betul, betul. Pernah Ah, begitu. Pernah. iya, tapi nanti setelah di save videonya malah jadi lancar. Ya, semoga Iya, nanti mungkin teman-teman yang belum sempat nonton nanti mungkin boleh ditonton tayangan ulangnya. Nanti akan kita edit juga taruh di YouTube juga. bener. Recordnya malah lancar. Recordnya malah lancar. Waktu live macet-macet tapi recordnya lancar. Betul. Oke, jadi saya cerita sedikit ya. Nama saya Erwin, saya asli dari kota Pematang Siantar. Mungkin kalau teman-teman tahu ya Pematang Siantar ya, pasti teringatnya Tokopedia, ada Bapak William Tanjaya. Hmm. Beliau juga sama dari kota Pematang Siantar. Kebetulan saya dengan Pak William itu satu sekolah, cuma beda 6 angkatan. Kita sama-sama lulusan dari sekolah metodis Pematang Siantar. Wow. Beliau Sekolah juga salah terkenal. salah satu inspirasi, maka saya juga pengen seperti beliau bisa ke Jakarta juga. Oh, kalau dengar ceritanya itu benar-benar luar biasa sekali. Betul, betul, betul. Itu katanya di awal-awal aja hampir, waduh, susah banget kan karena kan yakinin orang belanja online tuh dulu tuh nggak mudah. Dulu tuh susah. Betul, betul. Dulu Bayangkan susah. ya, eh, Hmm. Pak William itu ke Jakarta bukan naik pesawat loh, naik kapal 3 hari 2 malam. Karena waktu itu belum ada uang. Tapi dia terus belajar menjadi penjaga warnet, melewati banyak sekali proses hingga Tokopedia ada hari ini. Jadi ini bukan endorse, bukan muji karena sama-sama dari kampung yang sama, tapi saya benar-benar salut terhadap Tokopedia yang benar-benar dari nol merambat hingga jadi seperti hari ini. Oke, Yes, yes. jadi mungkin saya cerita sedikit. Sebenarnya waktu dari SMA saya itu sangat tertarik dengan yang namanya ilmu psikologi. Pengennya kuliah psikologi.
Tapi waktu itu nggak dibolehin mama. Alasannya begini, kalau mana orang tua ya kan tidak paham ya ilmu psikologi itu apa ya. Yang terbayangnya itu seperti ini. Kalau belajar psikologi nanti lulus jadi dokter jiwa. Kalau jadi dokter jiwa nanti kerjanya di rumah sakit jiwa. Kalau kerja di rumah sakit jiwa, ketemu orang sakit jiwa. Setiap hari ketemu orang sakit jiwa, lama-lama anaknya sakit jiwa juga. Maka mama tidak bolehin pada masa itu. Akib Akibatnya mau nggak mau ya sudahlah. Katanya komputer lagi ngetren ya sudahlah belajar komputer aja lah waktu Wow. itu. Jadi itulah ceritanya kenapa saya bisa menjadi seorang IT pada masa itu. Setelah belajar IT, saya masih ada ambil teknik elektro. Tapi jangan tanya saya ilmunya, sudah dibalikin ke dosen semua. Mungkin cuma sisa satu aja yang masih saya ingat bahwa kalau yang namanya pegang listrik itu bahaya. Ya mungkin cuma itu aja lah yang saya ingat. Aduh, tapi Eh, keren. Berani kadang-kadang kan mungkin bisa cerita sedikit nih Bro Erwin. Kadang-kadang kan dari yes. orang tua itu kan mintanya selalu A nih. Kayak saya pribadi tuh lagi gerakin anak saya yang perempuan tuh main Mhm. vokal atau menyanyi. Karena Menyanyi, oke. ini terus terang ini aku juga ngaku dosa. Karena saya sendiri pernah punya mimpi pengen jadi seorang penyanyi. Akhirnya kandas. Akhirnya saya berlomba menjadi VJ MTV, terus audisi pelawak TPI, lalu jadi Oh, pengganti di sinetron, pemeran pengganti film silat di Indosiar, Api di Bukit Menoreh. Nah, dari seperti ini tuh saya kayak punya satu keinginan yang dulu pengen harusnya jadi, akhirnya nggak jadi, akhirnya saya tularin ke anak saya. Nah, kalau sekarang kan masih kecil ya, maksudnya mungkin bergejolaknya masih dikasih tahu apa aja masih iya iya iya. Nah, bagaimana cara Bro Erwin yang keinginannya menyukai pelajaran tentang kejiwaan ya atau apa ya bahasa manusia lah, bahasa manusia, oke. eh, bahasa tentang human lah, tentang human, tapi malah bisa berbanding terbalik ya bro. Itu kan berarti kan teknik ya. Kalau bicara IT, Teknik, iya. betul. Maksudnya Betul. pasti kan ada perasaan sedikit kecewa atau mungkin sometimes di usia seperti Bro Erwin di masa-masa punya keinginan itu kan bisa malah antara jadi down atau akan menunjukkan ke orang tua, Bro. Nah, Bro bisa berdamainya bagaimana, Bro? Kalau oke, mungkin kita berbagi sedikit ya. Pada waktu itu cuma satu hal aja yang ada di pikiran, yaitu bahasa yang orang Medan sering sebutkan kata bohwat. Artinya apa boleh buat ya sudahlah dijalani dulu. Oh, Karena kalau waktu itu bukannya tidak puas ya? waktu itu juga pengen mencoba ibaratnya melabrak gitu, tapi istilahnya banyak hambatan yang pada masa itu masih belum sanggup saya pecahkan. Kenapa? Karena waktu itu zaman-zaman baru tamat SMA itu dompetnya masih pas-pasan. Jadi kalau kuliah psikologi kan pada masa itu ya tahun 2005 itu kebanyakan di universitas negeri. Mungkin Medan USU teman-teman tahu ya. Kalau kuliah di tempat gituan kan apa itu jadwalnya tidak tetap. Kadang dosennya bisa kuliah pagi, kadang dosennya bisa kuliah malam, akibatnya tidak bisa bekerja. Jadi pada masa itu, ya apa boleh buat demi survival, saya itu cari kampus yang bisa memberikan saya waktu, malamnya kuliah, paginya masih bisa bekerja. Oh, ini Bro ada yang bilang, Bro, Jadi, Gopian ah, ya, Bro. Namanya Gopian ya. ya bohwat atau bopien, ya benar Oh, sekali. ya, Bro. Kemudian Bro di sini, Bro. Pengusaha yang sangat sukses, Bro. Namanya Sky Sea Travel, Bro. Ada di bawah nih, Bro. Waduh, luar biasa. Saya sangat gembira hari ini bisa ketemu banyak Ada teman-teman yang Unif, luar biasa hari ini. Bro, ada juga si Sumitam mengatakan bahwa Unif Sumatera Utara, betul ya, Bro? Betul sekali, Universitas Sumatera Utara. Betul sekali.
Wow, serasa serasa gathering nih bro sama orang-orang daerah Medan nih bro. Iya, jadi bisa horas Medan, Nah, itu luar biasa. biarin Ah, Nah, positif. jadi seiring waktu berjalan kan kebetulan waktu itu kuliah. Kan dalam kuliah juga ya udahlah. Kebetulan karena saya mendapatkan beasiswa dari tempat saya kuliah, jadi sekalianlah saya juga menjadi staf di kampus tersebut. Di sanalah saya melihat dunia pendidikan, bagaimana mengkonsultasikan mahasiswa-mahasiswi. Dari sana muncul kayaknya senang sama yang namanya dunia counseling. Kenapa? Karena saya itu dulu waktu mau menuju kuliah itu ibaratnya benar-benar nggak ada guidance, nggak ada yang bimbing, jadi cuman otodidak berangkat ke Medan cari sendiri. Kalau sekarang kan gampang, kalau mau cari satu informasi tinggal tanya Mbah Google, tinggal tanya Mbah YouTube, semua dapat langsung. Zaman kita dulu harus ke perpustakaan. Handphone Bener. juga masih handphone yang itu apa, pip 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 yang satu warna punya. Yang apa bro? Apa itu yang namanya dulu yang Nokia Nokia yang satu warna, saya pun lupa serinya berapa itu. Pokoknya pokoknya tidak ada game Mobile Legend, yang ada cuma game Snake aja. Oh Cuma iya bisa betul. main yang ular-ularan itu aja yang bisa dimainkan. Nah, jadi seiring waktu berjalan dari dunia pendidikan, saya kayaknya tertarik sama dunia yang namanya pelatihan, dunia yang namanya counseling. Saya hijrah ke dunia direct selling, tapi Hmm. bekerja di manajemennya. Nah, bekerja di manajemennya, di sana saya banyak belajar. Oh, ternyata bisa nge-training orang, bisa membantu orang, bisa coaching orang. Itu passion yang saya cari selama ini. Jadi, ceritanya pada tahun 2005-an gitu ya, tahun 2006, di sanalah saya pertama kali ketemunya sama Pak Krisnamurti. Di sanalah ketemu Oh, juga dengan satu itu, jagoan hipnotis Indonesia, Bapak Romi Rafael. Karena iya, kebetulan iya. waktu itu sekolah ada ngundang dia untuk jadi narasumber. Di sanalah saya mengenal dua ilmu. Pertama itu NLP dan juga hipnosis. Gara-gara itu tertarik, ya udah belajarlah secara otodidak. Karena kan pada masa itu di Medan mau cari yang gini-gini nggak ada. Harus ke Iya, iya. Jakarta. Betul, Belum betul. ada. Mau belajar yang kayak gini nggak ada. Dan kalau ke Jakarta pun duitnya nggak ada. Tiketnya mahal, semuanya serba mahal. Akibatnya ya kita otodidak dulu lah. Betul, Kita betul. cari sumber, beli buku, tanya orang. Pada masa itu kan Pak Krisna setahun ada datang kunjungi Medan sekali. Kesempatan lah bertanya banyak, bertanya terus. Setelah itu, oh inilah dunia NLP. Jadi hingga hari ini, ya saya mengambil sertifikasi itu pun karena, ya gimana ya, tuntutan zaman sih katanya. Katanya Wah, harus ada certified gitu. Ya ikutlah tuntutan zaman seperti itu. yes. Karena Kemarin, saya ini, hmm, yes, yes. Silakan bro. yes, ya gimana bro? Kemarin juga bro, ada namanya nih di sini ada si Sumitam juga satu guru nih bro sama sama Bro Erwin. Oh, luar biasa. Satu Kemarin dia guru dengan Pak Krisna. di Surabaya ya kalau nggak salah ya. Waktu itu sih waktu itu Bu Sumitam cerita sih tentang juga ketemu sama Krisnamurti dan juga sangat-sangat terakhir kan ya kehidupannya juga sangat-sangat wow yang sejak yang kehilangan istrinya terus juga anak-anaknya Betul, ditinggal terus yang pergi ke betul. Bali sempat ke Bali kalau nggak salah ya aku juga rada lupa aku kan di satu grup aku tuh pelanggannya pelanggannya makanan anaknya bro Sama, kita berdua sama. Ikan cakalang. ikan cakalang yang pedes original nah itu aku langganannya Betul, kadang-kadang dia suka nganterin tapi aku bilang udahlah jangan pakai gojek karena pengen betul Kak. ketemu bro tapi aku kan kadang-kadang nggak bisa kadang-kadang takutnya akunya nggak ada iya Betul, nah betul, betul. itu dahsyat sih dahsyat kita harus akuin ya banyak orang juga banyak berubah dari beliau banyak orang banyak berubah Betul, dari banyak betul banget sekali. apalagi beliau sangat-sangat hobi namanya kalau nggak salah NLP backpacker ya bro kalau nggak salah ya Oh, betul sekali. backpacker ya NLP backpacker yang beliau itu pernah melakukan pelatihan NLP itu backpacker. Jadi istilahnya
langsung dibawa ke suatu tempat yang kita sama sekali nggak punya peta istilahnya. Bagaimana Anda survive? Terakhir saya tahu itu ke Thailand kalau nggak salah. Bayangkan ya, kita nggak ngerti bahasa Thailand ya, cuma tahu sawadikap aja, tapi disuruh survive. Jadi beliau itu ngajari NLP itu lewat survival. Langsung bener-bener turun ke lapangan. Hmm. Nah, Iya. itu ilmunya menarik itu. Itu backpacker ke Thailand tuh menarik sekali itu. Sayangnya belum pernah ikut saya. Wah, seru itu. Wah, itu kata Ah, Suki Hitam. Seru itu. Nah, jadi terputus. Sorry bro, boleh. segala macam hasil, mau hasil konflik, ternyata hasil makin erat, makin harmonis, atau makin apapun, semua tuh didapat dari sebuah kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang baik itu maksudnya dia tuh bisa bisa secara proses tuh lancar. Nah, untuk sekarang bro, yang diperlukan buat para pengusaha ataupun juga mungkin profesional yang di ujung apa ya, kemarin saya baru aja rapat ya, ada satu satu kebetulan saya dengar ada satu tempat karyawannya tuh 1.000 atau 800, saya udah lupa, pokoknya hampir 1.000, pokoknya menyentuh 1.000-an lah, kalau sama freelance-nya jadi 1.000. Rapatnya tuh bukan lagi tentang sales, rapatnya bukan lagi tentang strategi marketing, bukan tentang strategi sales. Rapatnya tuh tentang adjustment untuk pengurangan karyawan. Jadi Waduh. rapatnya tuh udah nggak enak. Rapatnya tuh nyelamatin perusahaan dengan cara eh, pengiritan ya dari dalam, pengiritan pekerja. Nah, kan ini tentu aja nggak mudah ya, bro. Pasti sangat-sangat nggak mudah. Kita kepikiran mau sekarang tuh serba ada yang bilang serba stuck. Kadang pengen genjot, takut PSBB ketiga loh. Ini bisa jadi PSBB jilid 3 loh, bro. Kita Bisa nih jadi. bisa jadi kita nih 4.000 terus loh. Kemarin harusnya kalau Betul. nggak dilonggarin mungkin sedikit bisa turun. Sekarang kan dilonggarin lagi nih, transisi. Mungkin bisa Betul. jadi PSBB jilid 3 dan makin nggak menentu lagi, bro. Makin nggak menentu. Nah, apa sih, bro, yang diperlukan mental seorang juara dari bahasa NLP untuk bisa, kadang-kadang kan kalau kita ngekliknya tuh misalnya apa ya? Misalnya setelah kita marahin anak atau apa, tahu iya ya, kok gue salah ya. Tapi udah terjadi, bro. Udah terjadi, maksudnya udah berucap, udah melakukan kesalahan. Jadi kadang-kadang emosinya tuh lebih duluan. Nah, ada nggak sih, bro, dari bahasa yang supaya kita tuh lebih aware, bro? Silakan, bro. Itu. Oke, thank you. Thank you, bro ya. Tentunya teman-teman kita ketahui ya, pada bulan Maret, waktu WHO mengumumkan pandemi COVID-19 ke seluruh dunia, itu bisa dikatakan adalah spot jantung dan juga shock terapi bagi semua profesi yang atau semua orang yang ada di dunia ini. Tidak cuma hanya di Indonesia, mancanegara, bahkan seperti negara superpower, Amerika, Eropa, China, apalagi China yang pertama kali terkena dampak ini. Itu benar-benar mengubah semua hal, perubahan. Jadi ini kita sering sih kalau lagi ada nge-zoom gitu ya sama beberapa teman-teman, sering ada diskusi ya. Mereka bercerita gini, tahun 2017, 2018 itu terjadi disrupsi ekonomi. Yaitu katanya perusahaan-perusahaan startup yang berbasis digital itu menggerus perusahaan tradisional yang tidak mau berubah. Sekarang 2020 beda lagi, tidak peduli dia itu startup, dia itu digital, dia itu tradisional, semua tergerus oleh COVID-19 pandemi ini. Semua mengalami impact. Bahkan mungkin saya pernah baca artikel ya, itu yang aplikasi yang kita selalu pakai kalau mau beli tiket pesawat. Ya ada travel, saya nggak sebut brandnya, itu sampai mengeluarkan berita melakukan PHK terhadap karyawannya. Bayangkan loh, perusahaan itu kalau nggak salah udah unicorn atau dekakorn, saya lupa. Ibaratnya udah yang super kaya lah. Yang super kaya aja pun mau nggak mau dia harus lakukan itu. Maka kenapa dari zaman dulu saya selalu ngomong sama mahasiswa-mahasiswi yang baru lulus ya, ingat, kita ini sekarang bersaing di dunia yang sangat kompetitif sekali. Satu,
Kalau Anda memang benar-benar memiliki value, memiliki nilai, memiliki skill, Andalah orang yang mungkin akan terselamatkan dari yang namanya imbas PHK tersebut. Tapi kalau kita yang cuma hanya mau santai, terima gaji, tidak mau belajar, katanya lama-lama itu bisa digerus zaman. Mau nggak mau, kita itu tetap harus belajar. Nah, jadi orang-orang yang sudah tergerus gimana? Bener, pasti syok, pasti stres. Itu Hmm. normal. Kenapa? Kalau kita nggak stres, kita bukan manusia, kita robot. Kita bisa stres, kita bisa galau, itu wajar, normal. Galau seminggu, normal. Galau sebulan, oke, masih normal. Namun kalau galau 3 bulan, itu sudah abnormal. Sudah abnormal. Maka terkadang inilah yang kadang ada istilah, kena udah kena masalah baru kapok istilahnya gitu. Banyak orang selalu bilang gitu. Maka kenapa kita itu selalu ngajari orang itu, ini mungkin nanti dari teman-teman yang jago financial management lah ya, atau financial planner ya. Mereka kan selalu ngajari bagaimana kita bisa menyimpan uang darurat, menyimpan uang untuk macam-macam, misalnya seperti asuransi atau investasi. Waktu kondisi lagi normal, semua anggap remeh. Tapi di saat udah terjadi masalah baru sibuk semua. Aduh gawat ini, saya belum punya asuransi. Saya bukan jualan ya. Ini cuma cerita aja kok satu konteks. Yaitu kita persiapan persiapan. Nah, jadi sewaktu masalah datang, pikirannya kacau. Langsung stres. Waduh, Hmm. saya ini besok kehilangan pekerjaan ini. Jadi pikiran kacau itu saya ibaratkan seperti ini. Kita ambil gelas, isi air, lalu taruh pasir. Kemudian pasirnya kita aduk-aduk. Kan berputar ya kayak tornado ya. Lalu keruh airnya. Coba kita pandangi airnya, keruh. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Karena tidak tembus pandang. Nah, tapi kalau kita diamkan gelasnya, pasirnya akan perlahan turun, terpisah dan airnya jernih kembali, baru kita bisa melihat dengan jernih. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak orang yang sewaktu dia terkena imbas, dia itu langsung stres, langsung galau. Karena pikirannya itu kayak benang kusut. Udah Hmm. kacau, aduh. Seems like no way out. Aduh, ini Armageddon ini. Aduh, ini kiamat ini, gawat ini. Lah, tapi kalau setelah dia duduk, hening, nah itulah sebabnya teman-teman kita semua juga seperti komunitas yang Broyosa buat ya. Kita saling menyemangati teman-teman satu sama lain. Kita juga mungkin ada teman-teman yang dari industri ya, yang mungkin dia kena imbasnya luar biasa. Saya punya banyak teman GM dari dunia travel, mau nggak mau terpaksa harus diberhentikan. Karena kita tahu ya, salah satu industri yang paling dahsyat impact-nya itu dunia travel. Yes. Betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Sempat nggak bisa keluar negeri, nggak bisa jalan-jalan, padahal produknya itu adalah produk jalan-jalan. Banyak stres. Namun setelah dia stres, kita banyaklah ngobrol-ngobrol. Dari sana dia langsung berpikir lagi, iya, sekarang masih ada harapan untuk bangkit, yaitu internet. Lalu selama pandemi ini muncul banyak orang mulai jualan dropshipping, orang PO makanan, atau seperti kita ini diskusi IG Live untuk menginspirasi teman-teman. Jadi sebenarnya masih banyak ide. Saya bahkan pernah dengar katanya di kata-kata temannya di Surabaya itu bosnya agensi bus. Kan busnya nggak laku. Saya dengar Hmm. katanya dia malah kreatif. Dia buat kursus nyetir bus. Wah, kayaknya menarik ya bro ya saya. Boleh kita coba ya. Biasanya kalau nyetir mobil sama nyetir bus sensasinya kan beda ya. Yes, yes. Nah, nah dia inovasi terus. Nggak ada pilihan lain. Kita tetap harus berubah. Karena ini ada satu pakar yang paling saya segani, yaitu Profesor Renat Kasali. Guru besar Fakultas Ekonomi UI. Dia Yes, selalu yes. mengangkatkan perubahan, perubahan, perubahan. Bahkan nama bisnisnya Rumah Perubahan. Rumah Dia perubahan, itu betul. cerita, orang-orang itu nggak mau berubah karena dua hal. Pertama itu comfort zone. Udah terlalu nyaman, kenapa harus berubah? Sama ada resistensi, rasa takut untuk berubah. Padahal, seperti yang Bro Yosa tadi barusan ngomong ya, perubahan itu adalah bentuk dari keabadian tersebut. Kita lihat sudah berapa kali perubahan yang terjadi dari zaman
waktu saya ingat zaman paman saya waktu itu dulu kerja di Bank Buana. Belum jadi UOB, masih namanya Bank Buana. Oh, kalau Iya zaman sih. dulu menguasai mesin ketik sama komputer layar hitam, itu karirnya sudah pasti mantap. Kalau sekarang, dari zaman mesin ketik, udah berapa kali perubahan yang terjadi hingga detik kita. Kita tahu ya, tentunya kita pernah lewati dari handphone yang monoponi, jadi poliponi, jadi 3G, lalu muncullah kita dikenali dengan iPhone, datanglah Android, hingga hari ini belum ada yang baru, masih Android sama Apple, ya kita nggak Iya. tahu ya, mungkin besok handphone hologram kayak Iron Man atau Tony Stark mungkin kali ya. Nah, jadi berubah terus, berubah terus. Zaman dulu kita masih main, kita pertama kali mengenal sosial media itu Friendster. Mungkin teman-teman tahu ya. Ada yang kasih lelucon, bagi yang tahu Friendster, usianya udah ketahuan katanya. Itu Iya. mainan kita zaman dulu. Lalu Friendster, itu sampai hari ini sudah begitu banyak sosial media yang ada dan tiada. Ada yang Betul. bangkrut, ada yang bangkrut. Ada satu yang berhubung dia udah bangkrut, saya sebut namanya PAT, PATH. Mungkin teman-teman pasti tahu ya. Itu dulu saya senang mainnya itu. Ternyata dia harus hilang juga. Baru lagi ada satu messenger yang dikatakan adalah messenger sejuta umat. BlackBerry Messenger. Ternyata harus KO juga. Iya. Dan itu Bayangkan loh, ya. emailnya kalau nggak Hmm? salah juga mau mau tahun ini deh, emailnya diwajibkan harus pindah kalau nggak salah. Iya. Dan juga Yahoo mengumumkan tahun ini tutup Yahoo. Yes, yes. Jadi teman-teman yang pakai Yahoo udah bolehlah hijrah ke yang lain kayaknya. Iya sih. Nggak nyangka juga Iya. Ini dunia banyak banyak orang ngira tuh dunia-dunia startup yang tinggi-tinggi, yang udah gede-gede, unicorn, dekakorn itu enak. Sebetulnya yang di atas itu tuh juga sekali jatuh sekali ya bro. jatuh sekali. Ada teman-teman cerita lagi itu apa Grab yang di Malaysia. Karena kan Grab itu asalnya dari kota Malaysia. Betul, Nama betul, bosnya kalau nggak salah Mr. Anthony Tan kalau nggak salah namanya ya. betul, Itu betul. dia pernah sharing loh di Malaysia itu omset mereka lebih gawat lagi. Karena di Malaysia itu lockdown beneran. Kalau di Indonesia mungkin lockdownnya masih malu-malu lah ya. Grabnya masih boleh keluar. Walaupun pada masa itu cuma boleh mobil aja yang keluar. Yang minimal masih ada omset daripada nihil sama sekali langsung nol. Itu di Malaysia Betul. terjadi. Langsung benar-benar lockdown 100%, tidak boleh keluar sama sekali. Karena saya banyak teman-teman dari Malaysia, mereka sering cerita ya, wah pusing katanya. Di Indonesia bisa dikatakan kita masih lebih enak. Kena PHK, perusahaan-perusahaan masih menunaikan kewajiban pesangon. Kalau di Malaysia, saya dengar ada yang langsung cuma kirim email, say goodbye langsung. Di sini, undang-undang perlindungan karyawan saya kasih top. Bener-bener Indonesia luar biasa. Iya benar-benar Indonesia Nah, top ya. ah, top banget dalam menjaga karyawan, bener-bener. Nah, jadi orang itu kan mengalami perubahan pasti syok, tapi ya nggak mau gimana ya. Ibaratnya kita nggak ada pilihan lain. Kita tidak bisa Hmm. mengendalikan kejadian yang di luar. Seperti kita kalau lagi naik kapal layar ya, anginnya mau tiup kemana kan kita nggak bisa kendalikan. Mungkin anginnya tiup ke belakang, kita nangis, kita marah-marah ke anginnya juga ya tetap tiup aja. Nggak akan, oh kamu nangis ya, yaudah saya tiup ke arah yang kamu mau, nggak akan terjadi. Jadi kita nggak ada pilihan lain sama yang namanya faktor eksternal. Kita nggak bisa apa-apain. Sekarang ada pandemi COVID-19. Nanti 30 tahun lagi ada apa, kita nggak ada yang tahu. Maka yang pastinya sekarang itu adalah bagaimana kita bisa survive. Maka sekarang ini Jack Ma kan mengatakan prioritas utama kita adalah bisa survive dulu. Survive dulu, kalau bisa profit itu bonus. Bisa survive dulu, walaupun statement ini banyak pro dan kontra sih. Ada kalangan apa optimisme mengatakan tidak, kita tidak survive, harus profit. Lalu ada kalangan idealisme, survive dulu, yang masuk akal dulu. Kadang pikiran manusia itu dia bekerjanya seperti itu. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak make sense, itu rasanya di sini nggak enak.
di dada, rasanya nggak enak. Itu sinyal dari alam bawah sadar dia kirim, lu bohong lu, mana mungkin. Nah, maka di NLP dia itu mengajari kita kalau merancang sesuatu outcome atau tujuan hasil harus SMART. Ini saya yakin kata SMART ini teman-teman banyak yang sudah tahu, itu yang spesifik, measurable, achievable, realistic, sama time bound. Nah, jadi si pikiran bawah sadar tuh melihat, ini masuk akal, saya dukung kamu. Kalau dia lihat, ini nggak masuk akal, terjadi mental block, diblokir. Nggak mungkin katanya. Hmm, Nah, jadi betul. kalau kita kalau tadi kan kita tema kita ada membahas yang namanya belief system sama mental block ya. Sebenarnya Betul. belief system itu adalah kumpulan program-program yang terinstal ke dalam diri kita. Bayi yang baru lahir usia 3 tahun itu alam sadarnya terbentuk. Akibatnya kan bayi 3 tahun itu lasaknya minta ampun ya. Wah, semua mau dipegangnya. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Karena dia itu rasa ingin tahunya besar sekali. Dia tahu pikiran bawah sadarnya masih kosong. Dia mau isi dengan informasi, isi dengan pengetahuan-pengetahuan. Seperti saya dulu, semua mau dipegang. Mama lagi masak kuali panas-panas, lalu saya pegang kualinya. Lalu nangisnya 2 jam. Nah, jadi Wow. pada masa itu terbentuk. Lalu, maka kenapa orang tua itu kalau mendidik anak harus kasihlah yang positif, kasihlah yang benar. Karena itu akan menjadi cikal bakal waktu dia tumbuh dewasa, apakah belief sistemnya itu bisa jadi mental block atau enggak. Contoh kasus misalnya, ada anak waktu kecil sering melihat papa mama berantem. Itu kan terprogram kepikiran bawah sadarnya. Nanti dia udah gede bisa takut nikah. Karena ada pengalaman traumatik melihat papa mamanya berantem. Itu bisa terjadi traumatik. Memang bisa disembuhkan. Itu kita kalau ke profesional seperti hipnoterapis itu bisa disembuhkan. Contoh lain lagi Hmm. misalnya pemrograman belief itu ya. Teman-teman pada bingung. Sering ada teman-teman curhat ke saya, kok anak saya sekarang pintar berbohong ya? Lalu saya tanya, yang ajari siapa? Yang ajari siapa? Banyak loh kayak gini, kita kadang nggak sadar loh. Misalnya kita lagi di rumah. Ini saya coba tanya teman-teman yang biasa kalau menerima telepon tidak dikenal 021 yang membuka telepon dengan ucapan yang super sopan, nama lengkap. Halo, dengan insinyur Bapak ini BSc, MBA, PhD, bacanya lengkap semua. Begini loh, kita dari perusahaan A mau menawarkan produk A. Biasa orang-orang responnya apa? Maaf ya, saya lagi meeting. Ayo, benar apa benar? Maaf ya Hmm. Mbak, ntar baru telepon balik ya, saya lagi ketemu orang lagi meeting. Padahal dia lagi nonton TV di rumah. Lalu anaknya dari belakang melihat, oh, ternyata Ya. berbohong tuh boleh ya. Masuk, pluk, masuk ke pikiran bawah sadar, berbohong boleh. Itu yang gawat di sana. Nah, Jadi ini cerita. lama-lama dia jadi belief system. Jadi belief system lama-lama. Bahkan aku juga kaget, bro. Ada satu orang pakar ngomong gini, anak kecil itu hampir dipastikan sangat jarang mengikuti ucapan orang tua. Sangat jarang, bro. Tapi anak kecil hampir dipastikan selalu mengikuti apa yang dia lihat, bro. Bener. Jadi dia tuh Karena emang kan anak, emang ngeberontak. Kadang-kadang anak kecil dikasih tahu ngeberontak. Tapi sekali kita ngasih contoh yang salah ataupun baik, langsung ditiru loh, bro. iya bener. Jadi istilahnya apa ya, ada peribahasa mengatakan mangkisi mangkidu. Anak itu belajar dari orang tua. Dia lihat, dia amati. Karena dalam ilmu NLP, cara manusia menangkap informasi dari luar itu kan lewat fakok. Visual, auditori, sama kinestetik. Dia lihat, masuk ke pikirannya. Kebetulan di pikirannya belum ada belief system, belum ada program-program. Itulah yang langsung bablas masuk jadi program. Oh, dia tiru langsung. Kecuali kalau orang itu kan misalnya udah dewasa ya, udah dewasa kan pikirannya udah banyak, udah punya keyakinan, udah punya beliefnya masing-masing. Mungkin aja kalau di luar ada masuk informasi baru, dia udah bisa menolak. Cuman ada orang juga keliru.
Dia udah dari kecil diprogram, kamu itu miskin. Miskin ini yang Pak Krisna ajari ke saya. Kamu itu miskin, 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 miskin. Pikiran bawah sadar dia itu berisi program miskin semua. Sehingga suatu hari ada orang mau nawari dia, ini ada bisnis bagus loh. Itu langsung mental, langsung ditolak. Langsung ditolak duluan. Karena program dalam bawah sadarnya udah terlalu kuat. Ada yang mengatakan kepada saya, masa sih program itu bisa buat kita autopilot? Oke, saya kasih contoh, satu bukti. Teman-teman kalau bangun tidur, pergi ke toilet, mau gosok gigi, ada pakai mikir nggak? Hmm. Mau ambil apa ya? Oh, ambil sikat gigi. Habis itu, ambil apa ya? Oh, ambil odol. Habis ambil odol, mau diapain ya? Oh, odolnya dipencet keluar. Habis dipencet keluar, mau ngapain ya? Oh, mau gosok gigi. Itu sudah terjadi secara autopilot. Akibatnya kita pagi hari bangun otomatis ke kamar mandi itu autopilot. Karena programnya udah ngedrive kita. Jadi bayangkan ya kalau program-program pikiran yang baik itu ngedrive kita untuk arah yang baik kan enak banget ya. Saya sering ngobrol ke teman-teman pengusaha atau tim-tim leader yang punya tim sales ya. Bayangkan ya kalau tim sales teman-teman semua bangun tidur langsung autopilot kejar impian, kejar omset. Wah, sebagai pengusaha Anda pasti happy sekali. Nah, Nah, jadi beberapa kasus ini membuktikan pikiran itu bisa diprogram. betul, betul, betul. Nah, bro, ini ada yang Eh, sharing, oh iya, mungkin bisa dibantu juga nih, bro. sudah Saya, kebanyakan. Saya pun oh, boleh dibantu dibacain ya. Udah terlalu panjang, saya nggak lihat lagi. iya ya, nih saya Ah, anak oke. bontot yang semua kakak-kakak saya hebat, jadi saya kadang-kadang nggak pede. Sembuhnya lama, tapi sekarang sudah lumayan pede, tapi kadang-kadang masih suka kembali, maksudnya suka kembali itu nggak pede. Nih bro, ada nggak bro saran untuk meyakinkan yang tadi tanya, bagaimana cara men-setting pikirannya itu agar menjadi kita tuh manusia yang sama-sama mempunyai sumber daya yang apa ya, yang all resources kita tuh punya sebetulnya. Tapi kita tuh kadang-kadang suka down ngelihat, ya mungkin bisa bisa juga salah orang tuanya ngebanding-bandingin atau apa. Tapi gawatnya kalau udah besar, bro. Kalau udah besar kan, wah itu kan udah serentetan, kalau kata Patung Besumbaringin, udah serentetan kejadian-kejadian yang udah jadi kebiasaan, lalu mempengaruhi nasibnya juga, bro. Nah, ada nggak, bro, cara-cara untuk meyakinkan bahwa ada kayak buttonnya, bro, hot buttonnya. Hey, saya juga punya resources loh. Hey, saya juga Mhm. mampu loh. Seperti apa, bro? Erwin, silakan, bro. Oke, oke, thank you. Nah, terkadang ini kalau parent itu juga harus hati-hati sekali. Membanding-bandingkan itu benar-benar bisa menghancurkan mental seorang anak. Karena ya tidak peduli mau sulung, mau bungsu, mau anak keberapa pun, tetap anak kesayangan kita semua. Jadi parent yang baik tidak boleh membanding-bandingkan. Karena semua orang itu kepribadiannya beda-beda. Ada orang yang dibanding-bandingkan, dia jadi termotivasi. Ada orang yang dibanding-bandingkan, dia, oh, saya buktikan saya juga bisa dari dia. Ada orang yang dibandingkan, jadi galau, malah nangis dia. Maka kita tahu ya, teori kepribadian klasik itu yang sanguin, melankolis, korelik, sama pragmatis ya. Nah, jadi orang-orang itu berbeda-beda. Nah, dalam ilmu NLP mengajarkan satu filosofi, satu mindset, satu program. Semua orang dilahirkan di dunia itu unik. Semua Hmm. orang dilahirkan di dunia itu berbeda. Bayangkan, bayi kembar aja bisa memiliki behavior yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda. Itu bayi loh, bayi kembar loh. Nah, jadi kebanyakan kalau saya ketemu yang itu ada istilah apa inferiority complex kalau nggak salah namanya atau minder gitu. Minder. Jadi sebenarnya semua orang itu punya resources masing-masing seperti yang tadi Bro bilang. Kakaknya hebat, abangnya hebat, saya tidak hebat. Yakinlah satu hal, orang itu nggak ada yang hebat A sampai Z, nggak ada. Dia pasti ada yang mendominasi, satu yang kuat, yang paling mendominasi, misalnya ada pemain biola, wah dia jago sekali biola 100%. Mungkin kalau dia main piano agak turun 80% misalnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang apa namanya itu
dia merasa minder gitu, kita ada teknik namanya coaching. Kita bisa membantu dia untuk mengeksplor apa yang ada di dalam resources yang dia miliki. Biasanya sih kita pakai cerita. Kita boleh bercerita. Contohnya teman-teman lihat, eh, katanya mau jadi, misalnya mau jadi motivator kaya itu, wah dompetnya harus tebal, super keren, mobil mewah. Teman-teman tahu ya, seorang pembicara dunia yang namanya Nick Fujifi, tangan nggak ada, kaki nggak ada, tapi undang dia bicara mahalan minta ampun. Betul, betul. Teman-teman juga teman-teman juga sering lihat ya yang kayak itu nggak talent ya. Ada yang cacat atau I'm sorry kurang sempurna, tapi dia bisa memainkan musik dengan luar biasa. Itu juga satu hal yang membuktikan semua orang itu punya talent masing-masing. Tapi kita harus lakukan coaching, lakukan eksplorasi untuk mengetahuinya, karena setiap orang itu beda-beda. Namun, satu keyakinan yang saya pegang itu sampai detik ini dan nggak akan berubah, di dunia ini tidak ada orang bodoh. Tidak ada. Itu yang saya yakini, tidak ada orang bodoh. Hanya orang yang tidak mau belajar. Hanya Betul, orang yang bro. tidak mau berubah, itu aja. Tidak ada orang bodoh. Misalnya, bayangkan gini lah contohnya lah. Kita hari ini semua sudah serba canggih, serba online semua. Aduh, gua mau belajar ini lagi, gua gaptek lah. Susah gimana belajar ini. Padahal sekarang ini kalau mau belajar apapun, tinggal buka YouTube lengkap semua. Tapi cari channel yang benar ya, jangan cari channel hoax ya. Cari channel yang benar, semua ada diajari tahap demi tahap. Pertama, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Setelah belajar, langsung sambil dipraktekkan langsung. Bayangkan zaman kita dulu, mau belajar programming, nggak ada YouTube, nggak ada inspirasi, nggak ada apa. Ya mikir sendiri, gimana kodenya jalan, gimana ininya jalan, stres sendiri. Sekarang beda, mau belajar apapun, yang penting intention dulu. Kita set intention, saya mau belajar ini. Itu jalan akan dibukaannya. Tapi kalau dari awal udah intentionnya, ya udahlah belajar lah, bisa ya bisa, nggak bisa ya, let it flow lah, apa istilahnya, hidup ini indah seperti air mengalir walaupun keruh. Wah, itu paling bahaya itu. Jangan, Nah, jangan. Nah, pengen kadang-kadang itu kan ada juga, bro, manusia itu kadang-kadang menunda karena punya resources, bro. sorry, gimana? Dia Orang itu, kadang manusia itu menunda karena dia itu udah tahu dia ada resources. Maksudnya gini, misalnya ada orang pengen pengen bikin misalnya telur telur dadar chef Renata. Sekarang kan di YouTube banyak, bro. Nah, ya betul. akhirnya orang ini jadi malas, bro, karena di YouTube aja ada banyak, bro. Nah, kadang-kadang triggernya, jawabannya udah dikasih, yang tadi yang Bro Erwin bilang, jawabannya udah dikasih, step-stepnya lengkap sekali. Nah, apa Hmm. sih, bro, yang bikin dia jangan sampai kena pain-nya dulu, bro? Atau adakah cara untuk mencari pain-nya itu, tapi seolah-olah nggak kena pain? Jadi, itu kan paling tinggi ya ilmunya ya. Maksudnya, kadang-kadang orang berubah. Misalnya dia berubah dari merokok jadi nggak merokok gara-gara udah divonis kanker stadium berapa, dia divonis akhirnya dia nggak merokok. Nah, bisa nggak sih orang yang nggak divonis tapi seolah-olah dia mengkondisikan eh, kebutuhannya harus berhenti karena tanda kutip sudah seperti divonis, bro, padahal nggak. Nah, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang ada di Gramedia, di YouTube, di e-book. Sometimes itu jawaban problemnya mereka, tapi ternyata Mbah Google itu ataupun juga YouTube itu memberikan jawaban secepat mungkin yang nggak ada effortnya, bro. Jadi dia juga nggak gerak, bro. Apa sih, bro, masukan dari bro untuk problem seperti ini, bro? Oke ya, mungkin untuk orang yang seperti itu ya, dia tuh merasa, gua udah tahu segalanya, nggak usah lagi dijalani lagi. Seperti itu ya bro ya? Sebetulnya dia itu belum tahu jawabannya, bro. Tapi dia itu Oh, dia udah belum tahu tahu jawaban. jawabannya ada di situ. Dia tuh udah tahu jawabannya. Oh, jawabannya ada di situ, ya udah nanti deh, nanti deh, nanti deh. Kayak gitu, bro. Nih, Ah, kayak makanya sekarang pandemi ini, bro, bener nggak, bro? Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk melakukan dua hal. Yang pertama, berkenalan sama semua orang lewat sosial media. Karena ini
ini timingnya orang-orang banyak buka sosial media, berarti kita juga harus bersosial media di situ, bersosialisasi di situ. Satu lagi, di saat pandemi, percaya nggak bro, saat yang tepat untuk belajar sesuatu bro, yang baru. Betul. Nah, kadang-kadang orang udah tahu nih bro dua prinsip ini, tapi kok nggak dilakukan bro? Ada nggak sih bro Nah, trigger kuncinya yang harus jadi kita semua ingat, oh ya katanya bro Erwin harus begini nih, kata bro Erwin gini. Jadi kayak ada key-nya yang selalu dia pegang bro, buat teman-teman semua ataupun juga buat saya pribadi bro. Gimana bro? oke, saya kasih contoh aja ya. Sip, sip, sekarang saya paham. Oke. Nah, biasanya kalau orang-orang yang melakukan hal yang seperti yang bro cerita tadi ya, berarti kan itu sama dengan dia menunda, apa, bahasa Inggrisnya procrastination, Ya, penundaan progresif. dia. Mm-mm. Ah, ini saya kemarin, saya lakukan satu eksperimen. Eksperimen iseng-iseng doang aja sih. Karena kan tadi kita balik ke rumus ya, tidak semua orang itu menguasai A sampai Z, tidak mungkin itu. Saya terkadang suka melihat itu cover video di YouTube. Ada orang main piano, ada orang main gitar untuk mengcover lagu orang. Terus saya lihat, wah keren ya, bisa jadi alat main musik ya. Lalu saya kurang kerjaan, pergilah ke Gramedia, membeli seruling. Atau Wah, bahasa lainnya recorder anak SD. Nah, hmm, setelah itu, saya mau belajar seruling, saya mau main musik. Tapi saya nggak goal setting. Saya nggak set goal sama sekali. Meniup recordernya 3 hari, sekarang recordernya sudah tersimpan dengan begitu indah dalam museum di lemari. hmm. Nah, karena kan kita kalau cerita jangan cerita hal yang berhasil mulu dong, harus cerita hal yang gagal Iya, juga. Kenapa saya iya. gagal dalam belajar musik? Karena saya nggak set tujuan. Mau ngapain ya gue belajar recorder ya? Cuma bisa do, re, mi, fa, sol, la, udah selesai gitu. Nggak ada tujuan yang jelas, nggak ada arah, akibatnya recordernya sekarang tersimpan rapi dalam lemari. Jadi, Padahal untuk udah orang-orang yang beli bro. pada sudah beli, Padahal udah beli. nah, sudah beli. Nah, tapi kenapa saya gagal jadi musisi? Kenapa saya tidak berhasil menguasai ilmu musiknya? Karena saya memang dari awal tidak men-set goal. Nggak ada misalnya contoh ya, goal setting. Saya kasih contoh aja. Saya mau jadi YouTuber dengan 1 juta subscriber. Saya mau satu hari berapa lagu saya upload. Saya mau mengiklankan video saya. Saya mau kenalkan ke teman-teman, hey ini channel saya, tolong di subscribe ya, di like sama share sama komen. Nah itu semua saya nggak lakukan. Saya cuma pergi beli recorder, tiup-tiup 3 hari langsung menyerah. Itulah contoh orang yang dia nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya goal. Mau ngapain ya gue belajar ini ya? Mau ngapain ya gue cari tahu jawabannya? Atau juga nggak ada apa istilahnya, nggak ada arahnya mau kemana. Jadi blank. Nah, jadi untuk menjawab case tadi, saya jadikan contoh yang kegagalan yang barusan saya lakukan 2 bulan yang lalu. Yaitu, saya gagal menjadi seorang musisi. Karena tidak punya goal yang jelas. Sekarang by the way Mungkin ini, musik sekarang katanya sih jauh lebih enak bro. Zaman sekarang uh, ya musisi itu kan uh, biasanya kan tampil di depan umum. Sekarang bisa mhm. pakai pakai kamera terus dia sendirian. Sekarang ada satu gitaris yang sangat terkenal dari Indonesia bro. Namanya Alip Bata. Kayaknya saya pernah dengar. Yes, Alip Bata tuh the best cover lagu terbaik di Oh, dunia. Alip Bata. Dia bisa mainin gitar, petikan tapi juga harmoni, bro. Jadi oh, seolah-olah iya, kayak iya. tiga gitar yang digabung. Nah, si Alip Ini baru, Bata, ini baru, yes, Alip Bata tuh udah sangat legend. Akhirnya kemarin YouTube melindungi dia, bro. Karena banyak sekali eh, video-video reaction tentang si mhm. Alip Bata yang akhirnya diambil sama channel lain, dapat sampai jutaan, ada ratusan ribu. Akhirnya Alip Batanya sendiri Hmm, nggak ada apapun. Alip Bata, teman-teman juga aku saranin
merinding deh. Semua, bahkan musisi dunia yang udah 20 tahun main gitar, 20 tahun ngeband, ngelihat itu dia nggak pernah ngelihat orang sejenius itu main gitar. Alip Bata. Nah, pernah dengerin main Bohemian Rhapsody ya. Ambar. Hmm. Nah, tadi ada Oh, itu keren. itu juga bro, ceritanya kayak bro, tapi dia biola kebetulan. Dia biola, main biolanya. Jadi dia main biola nggak nggak ada target lah sama, tapi yang penting kita perbaiki sekarang nih, udah dapet nih, ternyata bener ya. Betul. Source Betul. pun juga sampai nggak ada target, ya nggak mungkin juga source-nya itu melengkapi ya, maksudnya melengkapi yang kita butuhkan ya, betul ya bro? Karena kalau dia sudah punya target yang jelas, misalnya saya ingin jadi pembicara profesional misalnya, kan berarti dia tahu, oh saya harus punya resources, saya bisa belajar public speaking. Nah, pelan-pelan dia carilah mentor yang mau ngajari public speaking, ataupun latihan ngomong depan cermin. Jujur bener loh, saya salut sama orang-orang yang jago ngomong depan kamera seperti ini rekaman loh. Bro, bayangkan ya, kita biasa kalau yang udah terbiasa ngomong depan orang, tiba-tiba ngomong depan kamera, cut, ulang, cut, jelek, ulang. Aduh, angle-nya salah. Itu salah-salah mulu. Jadi, sebenarnya mereka yang jago ngomong di depan kamera itu saya kasih jempol, bener-bener. Saya pun mau belajar dari mereka. Bener bro. Itu satu ilmu juga. Kemarin Chef Juna dibilangin bro, Chef Juna di wawancara sama Arnold Purnomo, kok kamu sampai sekarang nggak punya YouTube? Chef Juna cuma ngomong, saya nggak bisa ngomong di depan kamera. Terus Chef Arnold ngomong, loh, selama ini kamu gimana? Kok punya Master Chef, ada Hell's Kitchen? Nah, ternyata kameranya tuh nggak nyorot dia, bro. Kameranya tuh nggak nyorot matanya. Jadi dia lagi ngomong baru disorot kamera. Jadi kayak seolah-olah nggak di depan kamera. Jadi dia kayak ngomong sama orang lain, tapi ada kamera di sebelah kiri kanannya. Jadi nggak ada pengaruh ke self self beliefnya lah. Dia tetap berani di depan kamera percis, nggak bisa dia. Chef Juna belum bisa. Oh iya, bener juga ya. Untuk Chef Renata sama Chef Arnold, mereka udah punya channel sendiri ya. Saya baru sadar, Chef Juna belum punya channel. Untuk sayang loh, kalau bro. baru nggak bilang, saya nggak tahu loh. Ratusan juta, bro. Kalau dapat dari sponsorship. Kemarin Chef Renata dapat dari Guinness. Terus Chef Arnold Purnomo dapat dari Sasa Santen. Aduh, sayang banget, harusnya ya itu kan ya mungkin ya harus dipatahkan ya bro, belief seperti itu ya, berarti painnya dia yang dapetin duit lebih gede, bisa dapat lebih gede ya kalah sama yang ketakutannya di depan kamera ya bro. Bener. Jadi ketakutan itu lama-lama dia berubah menjadi sebuah mental block atau penjara mental. Jadi setiap dia mau action, mungkin ini saya kasih sedikit ya, ada yang namanya teori ego personality. Yaitu diri kita itu terdiri dari berbagai personality. Misalnya, diri saya yang cengeng, diri saya yang pemarah, diri saya yang masih kecil. Saya kasih contoh. Ada mahasiswa mau meja hijau misalnya, mau meja hijau. Wah, udah ambil flash disk nih, mau presentasi nih. Sebelum dia bicara, dosennya dengan wajah seperti harimau lapar, dia mengatakan, oke, sekarang kamu presentasi, batas waktu kamu 5 menit. Lewat 1 detik, saya potong nilaimu. Jadi mahasiswanya belum apa-apa, langsung jadi takut. Langsung jadi pucat. Waduh, bro, ini tinggal 5 detik bro, lanjut lagi sebentar ya, 10 menit ya.